tapi londo ireng. Rambutnya tidak pirang, hidungnya tidak mancung, matanya tidak biru, kulitnya sama seperti kita, tapi dia lebih jahat daripada Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap Balam, Balam ditangkap berkaki 3 dari bunyi sambutan salam. Sepertinya ini orang belum merdeka. Apakah kita sudah merdeka? 17 Agustus tahun 45, itulah hari. Udah merdeka kan? Anak sekolah diusir dari ruangan kelas, nggak bisa masuk ujian karena bapaknya nunggak bayar uang SPP 3 bulan. Betul? Tapi korupsi nikel 300 triliun. Ini yang saya omongin ini fitnah atau fakta? Sudah merdekakah kita? Kita sudah merdeka dari Belanda. Tapi Belanda memang sudah pulang ke Amsterdam. Jepang memang sudah pulang ke Tokyo. PKI memang gagal revolusi 1966. Tapi londo ireng. Rambutnya tidak pirang, hidungnya tidak mancung, matanya tidak biru, kulitnya sama seperti kita, tapi dia lebih jahat daripada Belanda. Betul? Terus kita mau ngapain? Ada yang ngejek-ngejek saya diam. Tapi kalau aset negeri ini diambil, anak-anak mudanya dikhianati, maka saya akan lawan. Merdeka. Kalau merdeka itu tangannya gini. Artinya apa? 5 bulan lagi aku akan minang kamu sayang. Jadi kalau cerita politik itu tidak akan selesai. Betul? Tumbang orde lama, muncul orde baru. 1998 tumbang orde baru, muncul reformasi. Maka yang paling penting dari segalanya adalah menguatkan diri kita. Ini eksteren semua ini. Ini yang saya omongin tadi itu eksteren di luar kita. Yang paling penting dari segalanya adalah membenarkan, membetulkan, meluruskan ihdinas siratal mustaqim. Mana raja-raja, presiden-presiden, koruptor-koruptor, semuanya mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, apalagi BPJS lebih cepat. Duit haram dibawa pulang ke rumah, dibelikan ke makanan, makanan dirubah Allah menjadi racun, akhirnya kena apa? Diabetes meletus. Dibelikan ke empeng melinjo, dimakan, berubah jadi racun. Jadi apa? Asam urat, asam lambung, asam sulfat.
betul. Apakah nenek moyang kita dulu minum teh manis? Minum. Kenapa mereka tidak mati karena diabetes meletus? Karena halal. Tangannya memang kotor, tangannya memang hitam, tapi uangnya bersih. Sekarang banyak orang yang tangannya bersih tapi uangnya, saya nggak ada ngomong begitu. Kenapa saya malam ini semangat ngomong begini? Karena setelah saya lihat dari dekat, ternyata yang ada di depan saya ini adalah anak-anak muda yang akan memperbaiki Indonesia di masa akan datang. Itu maka saya semangat. Tadi dari sana gelap nggak kelihatan. Setelah saya dekati anak muda, oh Ustadz Somad ini rabon, saya sudah tua Pak Ustadz. Nggak ada yang tua ini. Ini hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Dan saya pun malam ini rasanya seperti semester 7 sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita nggak bisa berjuang sendiri. Proklamasi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nggak bisa sendirian, maka mesti berteman. Makanya apa tadi 4 penjuru-penjuru? Itu yang ada di belakang itu semua dengan saya nggak ada persamaannya sama sekali. Yang paling pinggir itu dengan saya beda nasab. Yang tengah dengan saya beda nasib. Yang pinggir sini dengan saya beda nisab. Yang itu darahnya mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu orangnya nasibnya bagus terus. Setiap ceramah dia bicara, kaki ini sudah menginjakkan San Francisco. Dia tahu saya nggak bisa keluar negeri. Kena cekal. Jangankan ke San Francisco, Timor Leste aja nggak masuk. Yang ini 600.000 anak pesantren penghafal Quran dia carikan berasnya. Kita doakan ini makhluk-makhluk Allah. Dan saya, kenapa saya mau berteman bersahabat dengan mereka? Karena menguntungkan. Menguntungkan. Ketika ada penggali kubur ngadu ke saya, mereka ingin ke Baitullah, mereka ingin hidup nyaman, mereka hanya dikasih uang 2.000 perak menggali kubur. Saya tinggal hubungi Ustadz Lukman. Ustadz Lukmanul Hakim, ada penggali kubur yang nyari. Siap Ustadz. Beliau berikan santunan kepada penggali kubur bersama komunitasnya, bersama sidak, bersama dengan paskas, pasukan amal soleh, bersama dengan KIP gerakan impak beras. Bagaimana caranya mengumpulkan anak muda dalam satu ruangan? Berapa daya tampungnya ini? 18.000 orang ini yang kumpul malam ini. 18.000 orang. Yang nggak percaya nanti berdiri di pintu keluar, hitung sendiri. 14.000 orang. Siapa yang sanggup melakukan ini? Yang punya timnya, relawannya aja 600 orang.
Saya nggak nanya, cuma nebak aja. Counter pamerannya saja 100 pintu. Ini dia ini orang seperti ini banyak, tapi yang baru ketemu saya baru satu. Namanya Ustadz Salim A. Fillah. Saya masih mencari B. Fillah, C. Fillah, D. Fillah. Tolong kalau ketemu lapor ke saya. Nanti kita buatkan komunitasnya. Ini 3 orang ini adalah makhluk-makhluk unik yang hampir punah. Hampir sama seperti T-Rex. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau punya teman baik seperti ini yang menolongmu dalam kesusahan, yang meringankan beban dakwahmu, pegang dia, jangan kubur sebelum mati. Dan saya sangat sayang dengan teman-teman saya ini. Makanya ketika mereka tadi datang mau memeluk saya, sebelum dia peluk, saya peluk duluan. Walaupun nggak tahu kenapa dia meluk saya. Yang penting peluk aja dulu. Nampaknya dia terharu, sedih. Saya pura-pura sedih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Habib Muhammad bin Anis, wahai Ustadz Salim Afillah, wahai Ustadz Luqmanul Hakim, saksikanlah, inni uhibbukum fillah. Aku menyayangi kalian karena Allah. Aku bukan sayang kalian karena suku kita nggak sama. Aku menyayangi kalian bukan karena partai, kita nggak pernah nyalek. Aku menyayangi kalian bukan karena harta. Aku tahu kalian pun nggak kaya-kaya kali. Aku mencintai kalian bukan karena jabatan. Karena ketika kalian bagi-bagi bantuan, kalian naik ke Gunung Merapi Merbabu, kalian membagi beras ke fakir miskin, sudah banyak calon-calon pilkada mengatakan jangan kalian nyalek karena kalian adalah ancaman di 2029. Aku mencintai kalian karena Allah. Selama kalian masih berjalan di jalan Allah, maka kalian bersaudara denganku. Tapi kalau kalian mulai jalan di jalan Jenderal Sudirman, jalan Pangeran Diponegoro, kalian juga masih saudaraku. Karena Jenderal Sudirman dan Pangeran Diponegoro adalah pejuang negeri bangsa ini. Mereka berjuang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah mereka.